selamat datang di Ruang Tamu Nona. Yeay! Kali ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial. Nggak lagi satu orang, tapi lebih dari satu orang. Dan aku mau tanya nih sama kalian yang ada di rumah, kalian tuh pernah kepikiran gak sih buat nikah di Jerman? Atau kalian yang sudah punya pasangan bule, terus niatnya mau menikah di Indonesia atau di Jerman, atau kalian lagi ribet nih ngurusin segala dokumen, birokrasi yang ada di Jerman ini. Nah, kali ini aku mau berbincang-bincang dengan pasangan yang baru menikah tahun lalu di bulan Oktober. Terus dia dan teman-temannya punya ide yang sangat-sangat kreatif, yaitu bikin wedding planner dan organizer di Jerman. Khusus buat kalian yang mau nikah, bakalan ada penawaran spesial. Gratis nggak ya kira-kira? Oke, nah sekarang gak usah lama-lama, aku langsung panggil aja pasangan baru, yaitu Adisti dan juga Harry. Yeay! Thank you Nona udah diundang. Ya, aku seneng banget deh hari ini Ruang Tamu Nona jadinya rame. Udah gitu lightingnya baru ya. Sombong. Ya, profesional ya. Ya kan udah nggak pakai cahaya ilahi lagi. Biasanya aku suka tiap malam itu doa dulu novena ya Tuhan. Supaya cerah ya, cerah. Nggak taunya suami saya membelikan gitu kan. Gitu. Hadiah Valentine gara-gara bunga kemarin nggak ada. Nice. Jadi dari bunga diganti lampu. Iya dong, lebih mahal. Bagus. Begitu kan harus jadi istri yang belajar ya kayak gitu. Oke, apa kabarnya nih kalian? Baik. Oke, jadi kalian udah jadi pasangan suami istri. Yeay. Tunjukin dong cincinnya. Setelah dicari ya? Iya. Udah hampir hilang berkali-kali. Oke, ini pasangan baru yang sangat lucu banget. Kedua ini adalah teman-teman aku juga. Nanti kita mau kenalan sama mereka satu persatu. Tapi sebelumnya aku mau tanya nih, gimana sih perasaan kalian setelah menikah? Ya. Kok mengenapa sih? Suka bingung kalau ditanya ya apa perasaannya. Ya senang aja lah ya. Akhirnya seumur hidup senang gak sih? Seumur hidup senang gak sih? Ini pertanyaan pas saat ditanyakan beberapa bulan setelah menikah ya. Benar. Oke. Nah terus aku mau tanya masing-masing boleh dijawab mulai dari istrinya atau suaminya ya kan? Boleh. Kalian ini asalnya di Indonesia dari mana? Terus di Jerman udah berapa lama? Aku asalnya dari BSD. Apa itu BSD? Iya benar juga ya, nggak salah tahu ya. Bumi Serpong Damai. Iya, aku asalnya dari sana dan aku mulai di Jerman itu baru kemarin 2021 September. Oke, baru 2021. Terus kesibukannya apa? Sekarang aku lagi studi, aku lanjut master di bidang Bildungswissenschaft, education. Terus habis itu aku juga lagi working student di bidang e-learning. Jadi sekarang aku tuh 20 jam per minggu dan aku membuat e-learning untuk perusahaan. Oh keren. Terus habis itu ya sisanya memasak Sebagai ibu rumah tangga. mencoba menjadi istri yang baik walaupun suka marah-marah. Gosok tidak menggosok. Itu intro. Kalau lagu harus ada intro dong. Iya, betul. Ya kan? Terus kalau bapak yang di samping ini dari mana asalnya? Saya ada di Tangerang, Bu. Tetanggaan. Iya. Oke. Jauh-jauh ke Kalau Jerman. saya dulu dari Tangerang Kota, tapi sekarang pindah ke arah Tangerang Selatan. Oh gitu, sombong. Iya. Pindah itu bukan deket ke pintu. Iya. Pindahnya bilang Kelapa Gading gitu loh. Kan pindah. Oke ya pindah. Terus berapa lama tinggal di Jerman? Aku udah dari 2015 waktu itu kuliah datang ke Jerman, terus juga ya udah 10 tahun, 11 tahun ya dari kuliah. Terus saya ambil S2 dulu di bagian logistik. Wow, di mana tuh boleh tahu? Kempten. Di Kempten itu di? Kempten itu di ujung Jerman di bagian selatan. Jadi kalau tahu kota Augsburg, di 1 jam lagi naik kereta ke arah bawah. Gitu. Jadi sebenarnya dekat perbatasan sih. Jadi dekat pegunungan Fujiyama. Iya. Fujiyama. Jauh ya. Gitu. Terus? Jadi aku dulu di sana
kuliah S2, terus aku juga kerja juga di sana, terus 2022 aku pindah ke Hamburg. Oke. Terus sekarang Saya kesibukannya pekerjaan apa? sebagai data analis Mm-mm. di salah satu perusahaan apa ya? Cukup besar di Hamburg. Iya. Aku tahu pada saat dia kayak gini Aviasi, dia betul. Oke. Oke. Aviasi cuma ada 2 yang besar ya. Mau di secret Jerman. tapi nggak jadi Enggak secret jadi ya. secret. Ya, pasti yang nonton sudah tahu lah itu apa ya. Gitu. Oke. Nggak tahu temennya Harry langsung Iya. komen dia di sini. Itu bukan rahasia. Yang ketemu pasti. Aduh. Iya. Oke. Nah terus kalian dua-duanya akhirnya sekarang tinggal di Hamburg. Ya. Betul. Berdua. Iya dong. Iya Cari dong. siapa lagi? Saya takut. Sendiri. Siapa tahu masih di WG kan ya kan ada juga beberapa yang Benar udah juga nikah sih. terus ya udah kita udah nikah tapi kita tetap tinggalnya di WG. Oh. Ya nggak apa-apa. Iya, Bisa juga. benar. Kan rakit-rakit dahulu Bersenang. tenggelam kemudian Bukan bersenang-senang, takut. nyari Iya. rumah betul. Benar Nyari sih. rumah di Jerman kan nggak gampang. Hmm. Nyari pasangan juga gampang nggak di Jerman? Iya. Susah-susah gampang dong. Jawabannya tadi, iya. Bingung pertanyaannya ini agak menjebak ya. Iya. Pernah kepikiran nggak sih kok dapet pasangan sesama Indonesia di Jerman kenapa nggak boleh aja? Kepikiran sih. Emang Bapak ini kayak nyari ya. Kepikiran. Kepikiran aja ya. Iya. Coba kalau kamu pernah kepikiran. Kepikiran. Oh, emang Emang saya kan Semuanya begini, cari kan Indo. memang maunya yang dari asal lah ya. Maksudnya kalau saya tuh tipenya Kalau sama-sama dari Batu, kayaknya jangan sama dari Batu ya. saya maunya tuh dari yang memang kulturnya tuh sama lah seenggaknya. Maksudnya biar nggak terlalu jauh. Biar nggak terlalu jauh ya. Kalau kamu makan nasi ya dia makan Dia kentang, makan. kan nggak enak ya. Iya. Masa harus masak 2 kali. Nasi dia makan itu kan bisa. itu udah beda spesies Pak. Beda spesies, mohon maaf. Oh jadi Bapak udah sempet kepikiran nih? Kepikiran bakalan nikah sama orang Mau yang Indonesia. mana aja boleh yang mau sama saya. Oh, berarti, Pak. Oh gitu. Terus Ya. kalau kamu sendiri pernah ada kepikiran? Enggak sih, kalau aku lebih open orangnya. Jadi maksudnya kayak mau bule, mau manapun aku terserah. Yang penting karakternya Boleh. baik. Enggak juga sih, kok kamu kok so tahu gitu? Enggak, sebenarnya aku nggak pernah harus bule atau harus apa. Aku yang penting orangnya ini vibing, orang sama aku, terus orangnya juga karakternya baik. Itu buat aku yang paling utama. Jadi aku nggak ngelihat oh dia harus dari mana. Nah kebetulan memang saat itu pas aku di sini itu sebenarnya aku udah di titik yang aku nggak mau mencari atau gimana, kayak ya udahlah sendiri juga happy kok gitu kan. Terus jadi emang gak ada kepikiran sama sekali bakal ketemu jodoh gitu ya. Terus ya suatu saat kita ketemu, terus abis itu ternyata kita kok ini udah jadi kayak teman lama gitu. Terus ya udah dari situlah mengalir, terus tiba-tiba ya sama bapak ini gitu. Oke. Datang Tapi kalau boleh dia. tahu nih kalian ketemunya di mana tepatnya? Waktu itu kami tuh ketemu ada suatu Acara ada wisata acara, kan? suatu bukan dong, Iya. jalan-jalan wisata. Bisa juga sih itu. Pegunungan Fuji. Ada acara gereja waktu itu. Acara gereja. Iya, aku lagi organizing sama teman-teman aku buat acara itu. Terus kebetulan dia baru pindah dari Kempten ke Hamburg dan dia adalah salah satu dia teman dari salah satu teman aku. Dan dia diundang. Terus habis itu dia waktu itu kan masih belum terlalu banyak circle Banyak pertemanan. Ya. Dia dari awal memang sudah banyak ngomong. Oh gitu. Cuma punya teman. Cuma nggak punya teman, jadi bingung mau ngomong sama siapa. Oke. Nah waktu itu dia memang lagi mencari kayak mau temenan circle pertemanan lah. Nah jadi akhirnya oh yaudah dia juga datang untuk coba cari-cari. Nah apa namanya komunitas dan yang lain-lain. Ketemulah kita di situ. Iya. Nah, terus ya udah dari situ kayak ya siapa namanya Adisti, Harry gitu. Terus habis itu dia jatuh cinta sama saya. Dia jatuh cinta sama Jatuh saya. cinta. Oke. Tolong di bold ya. Kan soalnya banyak yang bilang nih, aku nggak mau nih temenan sama orang Indonesia, ya kan? Aku nggak mau, soalnya mereka begini. Terus, tapi ada juga yang di sini malahan punya organisasi atau perkumpulan yang sesama orang Indonesia ya. Betul. Dan akhirnya malah ketemu jodohnya, gitu. Terus, tapi kalian sendiri masing-masing pernah punya pasangan bule atau punya mantan bule Jerman di sini?
Enggak pernah. Nggak pernah. Kamu juga nggak pernah? Enggak, ya deket Pengen, beda doang deket. pengen. Ih, siapa yang pengen? Gak pernah. Aku ya PDKT aja PDKT gitu. Cuma aja. nggak pernah yang sampai oh ya kita pacaran tuh nggak pernah. Oke, tapi dulu pernah sempat deket mungkin ya? Iya. Atau kayak ya kenalan lah ya? Kenalan lah, main-main, kayak cuma tahu oh ya ketemu ini, terus habis itu chat-chat, tapi terus habis itu udah nggak berlanjut yang gimana. Terus keluarga sendiri suka nanya nggak, kamu udah punya pacar belum? Udah punya pasangan belum? Terus kadang-kadang beberapa orang di Indonesia tuh ada yang bilang kalau, kalau di sana berarti ketemunya pasangannya orang bule dong, orang Jerman dong. Ada nggak sih beberapa celetukan keluarga yang kayak gitu? Keluarga jauh lah ya. Ada? Ya pengennya mah gitu lah, apalagi dari keluarga aku kan ya, dia maunya ya antara kalau udah kesini ngapain lu jauh-jauh kesini ya, seenggaknya mungkin ya antara dapatnya cindo, kalau orang cindo ini kita mengejar cindo dulu atau ya dapatnya bule lah gitu. Kamu bukan Cindo? Oh saya Jawa. Oh, Jawa. Jawa tuh. Berarti kita juga mix kultur ya? Iya, Saya juga betul. Cindo, betul ya? Oke. Enggak, kalau kalau keluarga inti sih nggak ada sih. Kalau keluarga inti tuh kayak mama, papa, kakak tuh selalu dari awal selalu nekenin kalau cari terserah mau orang apapun tapi selalu cari yang emang first of all dia harus percaya Tuhan ya. Betul. Maksudnya emang tahu lah kayak gimana. Terus abis itu juga yang kedua karakternya harus baik. Udah selalu itu doang yang ditekenin. Cuma kalau celetukan biasa datang dari pihak luar ya. Betul. Jadi itu biasanya kayak ada, ya aku pernah dengar sih kayak dari kolega-kolega dulu mungkin yang tahu aku sekarang, lu di sana nggak cari bule? Atau misalnya pas aku pindah ke Jerman gitu 2021 kan, memang aku murni memang di sini pengen memulai hidup baru. Aku nggak ada kepikiran mau cari pasangan semuanya kan, karena memang satu aku sudah di titik yang kayak udahlah gue capek nih kalau misalnya harus mikirin gue kapan nikah, gue udah umur segini harus nikah, stres kan kayak gitu. Dan gue sebagai cewek gue memikir kayak gue happy kok sama diri gue, kenapa gue harus mencari seseorang untuk bikin gue lebih happy gitu kan. Jadi gue satu berpikirnya kayak yang ya udah kalau misalnya pun kesini gue ada karena gue mau memulai hidup baru untuk gue sendiri gitu. Nah cuma kan biasalah ya tetangga selalu berbicara. Jadi selalu pasti mereka menanyakan kayak lu pindah ke sana emang lu nggak ada pikiran pas lu pindah ke sana lu mau cari bule ya, pasti ke sana mau cari jodoh ya. Tapi betul banget. That people talk lah ya. Iya. Terus kalian kemarin nikah di Jerman atau di Indonesia? Di Jerman. Di Jerman. Di Hamburg. Kenapa nggak di Indonesia, kan dua-duanya sama-sama orang Indonesia? Tadinya mau. Iya. Ada kepikiran juga tadinya sebenarnya kita udah sempat booking satu restoran sih, booking.com. Iya, benar. Tidak dipromosikan ya. Enggak, saya tulis aja kan biar dapat promosi. Oke. Dia udah booking restoran, sebenarnya kita tuh nggak mau yang ngundang sampai 100-200 orang gitu. Sebenarnya aku juga pengen yang benar-benar tuh intimate yang emang aku kenal. Betul. Jadi pengennya tuh paling ya maksimum 150 sampai 100 orang lah gitu. Jadi udah booking di sana, terus karena waktu itu sempat sebenarnya kita mau di 2024 tapi kita sempat undur dulu ya karena berbagai hal gitu, karena aku juga baru pindah kerja juga, jadi saat itu kita putusin untuk undur ke 2025 gitu. Jadi saat kita mau undur jadinya akhirnya kita putusin gimana, karena teman-teman kita pun banyaknya di Jerman yang dekat, karena kita juga sebenarnya teman-teman dia dan tidak punya teman lagi di Indonesia. Ya ada Iya. 1-2 orang. Bisa dihitung ya. Nah, jadi makanya kenapa dari situ alasannya ya udah kita putusin di sini deh, terus juga keluarga juga mendukung, ya udah di sana aja gitu. Jadi mereka yang mau akhirnya ke sini. Betul. Dan yang kedua sebenarnya alasannya karena ya kita berdua kan adanya di Jerman ya. Terus habis itu kalau kita mau urus di Indo dengan posisi kitanya berdua di Jerman, berarti kan harus ada yang pegang kan di Indo. Nah, sedangkan saat itu yang paling mungkin pegang itu adalah kakak aku dan kakak ipar aku, karena mereka yang istilahnya masih muda-muda lah. Sedangkan kalau mama papa atau kayak mami sama cici-cici kan udah udah punya kegiatan masing-masing dan juga maksudnya udah lebih
lebih sibuk dan Betul. untuk yang harus kesana kesini tuh susah gitu. Jadi waktu itu aku berpikir kayak oke lah, kita mau di Indo itu masih ada kakak aku sama ipar aku. Ternyata pas kita pindah ke 2025 itu di 2024 kakak aku dapet tawaran ya, dia 2024 atau 2025 gitu aku lupa. Cuma dia dapet tawaran ke Cina. Jadi dia pindah ke Cina dan tinggal sisa kakak ipar aku dengan ponakan aku. Jadi kan nggak mungkin aku limpahin ke dia, Mbak lu harus kesini. Jadi kayak aku mikirnya, kalau dia nggak ada yang bantu, mama papa juga susah untuk bantuinnya. Kok malah kita jadi membebani gitu loh kalau di sana. Akhirnya kita putuskan, udahlah di Jerman aja gitu. Jadi kita yang pegang semua dan mereka datang ke sini emang benar-benar cuma ikut acara. Ya pasti ada kekurangannya ya. Maksudnya aku punya beberapa banyak teman-teman yang dekat juga di Indo. Ya aku harus merelakan untuk mereka tidak bisa ikut kayak gitu. Jadi ya tapi ya sudahlah gitu, daripada keluarga yang nggak ikut ya. Betul. Akhirnya kita putusin di sini sih. Iya, tapi kemarin aku sebagai undangan sih oke banget sih, pernikahannya cukup lancar, bukan cukup lancar, lancar banget, terus menyenangkan, semuanya Seru ya, happy, seru ya. Ini pernikahan seru. atau ini pernikahan atau reality show ya? Apa seru gitu? Nggak, karena di sini kan biasanya memang intimate ya, jadi teman-teman semua yang hadir itu jadinya ikutan. Mungkin kalau di Indonesia sebagian terlalu banyak, jadi kadang mungkin kita nggak ada yang tahu gitu. Ini siapa sebenarnya yang kita salamin gitu kan? Atau nggak ada yang lagi mau ini kan mau Saya menghindari itu. betul gitu kan? Tukang sayur di mana itu? Bapak dia jualan suka ting-ting di saya cendol. Iya maaf sekedap gimana? Lalu tukang pacar. Betul. Nggak pas ada lagi bawa gerobak. Adain nikahan nih, boleh juga nih belum makan siang. Iya benar-benar. Ya tapi ya nggak apa-apa sebenarnya kalau memang kita lagi mau pesta rakyat, ya nggak apa-apa. Dulu mama saya juga kepengen, terus dia bilang enggak, mama udah nggak punya energi lain. Alhamdulillah, Tuhan kabulkan. Gitu. Okay. Tapi kemarin pada saat bikin acara nikah di Jerman itu kalian sendiri nggak pakai WO-WO-an. Soalnya kan kalau di Indonesia identik dengan pakai WO, ya kan? Kalau di Jerman sendiri kalian pakai WO apa nggak? Seandainya saat itu kita menemukan WO yang harganya ramah dengan kantong, sih kita pengennya pakai WO ya. Oke. Tapi di Pakai sini WA. kita pakai apa tuh? WA. Apa itu? WhatsApp. Pakai WO. Jadi teman kita kumpulin satu WhatsApp. Oke, ya benar. Tapi terus Ya, kita waktu itu akhirnya jadi memutuskan kita sendiri sih, handle semuanya sendiri. Walaupun itu sangat stres banget ya. Oke. Iya, stressful banget. Cuma ya itu kalau WO kita pakai WO di Jerman itu kamu bisa mulai dengan harga paling murah ya kemarin yang kita cari itu 4.000 ya. 4.000 sampai 4.000 6.000 sampai 6.000 ke atas sampai itu unlimited ya. Iya, bahkan sampai pernikahan. Iya, kalau Anda sultan bisa juga. Apa itu? Iya. WO-nya. Baru jasa WO-nya doang. Baru Ya. jasa WO-nya doang. Jadi ya kan? ya itu akhirnya ya kita memutuskan untuk pegang sendiri dan kebetulan memang karena aku hanya kerja part time kan, maksudnya hanya kerja 20 jam, jadi aku masih punya dalam satu minggu itu ada 2-3 hari yang aku free, jadi aku masih punya banyak waktu Oke. untuk urus sendiri gitu. Oke, terus hal yang paling membuat kalian pusing 7 keliling ya kan, pakai Paramek, minum Panadol kayak gitu, itu apa sih? Bagian apa ya? Semuanya Semuanya bikin pusing. Kalau aku di bagian logistik kan, karena kan keluarga datang kan. Oh ya. Jadi ada berapa sih 4 orang gitu keluarga datang kan, mereka kan juga nggak kenal Jerman kan. Betul. Jadi, ya aku harus ngurusin nemenin mereka, terus mereka butuh apa, terus juga harus ngurusin logistiknya saat hari H dan sebelum hari H gitu. Jadi karena kita sebelum hari H itu ada yang namanya rehearsal gitu di gereja dan lain-lain gitu. Kita juga harus angkutin mereka gitu. Sementara dekorasi juga pernak-pernik dan lain-lain juga. Betul. Aku juga pun harus angkut sendiri gitu. Jadi itu yang bikin capek gitu. Jadi saat hari H, aduh, udah nggak bisa berkata. Bapak ini calon pengantin sama dengan seksi perlengkapan. Iya, benar. Jadi kalau ada di tulisannya gitu, seksi perlengkapan calon pengantin pria. Supir Calon pengantin pria, ya kan? Semuanya kayak gitu. Nah, terus nih denger-denger mungkin kayaknya dari cerita kalian, kalian kayaknya punya tim wedding planner dan organizer ya. Akhirnya kita membuat itu. Baru langsing. Keren banget sih. Gila.
Ya tujuannya cuma satu, karena maksudnya kayak dulu kita tahu nih ribet. Jadi kita pengen supaya yang lain itu juga nggak, kalau bisa nggak seribet kayak kita gitu. Iya, Kita harus betul. fokus gitu. Memang benar sih, memang kalau pasangan itu untuk menikah di sini, mereka harus fokus untuk hari H aja gitu. Betul, Jadi betul. nggak untuk Nggak speech, mikirin yang lain-lain. untuk bisa mau kasih pesan-kesan apa untuk ke tamu dan Mhm. lain-lain gitu. Iya, Kan yang ngurusin logistik, jadi Iya. supir, ngurusin segala macam yang lainnya gitu. betul. Jadinya kita makanya pengen buat bantu orang. Pasti kan juga banyak juga yang kepikiran itu mau nikah sini tapi bagaimana gitu, siapa yang bantu. Kayak gitu kita coba untuk hadir untuk kasih tahu ke orang, oh kita ini nikah di sini tuh bisa loh gitu. Oke, nah kali ini di episode hari ini aku akan mengundang lagi personilnya wedding planner dan organizer, namanya Ever after. Ever After, yaitu Winnie. Yeay! Nah, terima kasih nih buat teman-teman yang sudah nonton episode bareng Harry dan juga Adisti. Ceritanya memang seru banget kan ya? Jadi kalian gimana nih? Mau menikah di Jerman juga? Nah, buat kalian yang sedang merencanakan hari bahagia kalian di Jerman, baik kalian masih ada di Indonesia maupun kalian yang sudah ada di sini, dan baik kalian juga yang pasangannya orang Jerman ataupun orang Indonesia, tenang aja. Jadi, Adisti, Harry, dan timnya itu punya namanya wedding planner dan organizer Ever After yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Dan jangan lupa ada giveaway-nya loh. Wow, menarik banget gak sih? Jadi kalian jangan takut buat menikah di Jerman karena bakalan ada yang bantuin, timnya oke banget. Buat kalian juga yang mau explore lagi video dari Ruang Tamu Nona, di podcast kita itu banyak banget. Jadi buat yang mau kuliah, lagi nyari studcall, atau yang mau Ausbildung, terus atau yang mau kerja di Jerman, terus tips-tips untuk cari kerja di Jerman, gimana sih interview kerja di Jerman, kalian boleh banget nonton di episode 1, 3, 4, dan juga 5. Itu seru-seru banget. Dan jangan lupa akan ada juga kuis-kuis yang menarik. Mungkin kalian lagi masak, lagi nonton, atau kayak lagi iseng, itu seru-seru banget kok. Jadi kalian jadi kayak tahu, oh di Jerman kayak gini. Jadi, sudah subscribe belum? Makanya subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih dan bye-bye!